Cek. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa. Kita percaya ketika kita dekat sama Tuhan, setiap hari kita dibuat kagum akan apa yang Tuhan lakukan atas kita. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Mari kita mau sama-sama sepakat hari ini hanya menceritakan tentang kehebatannya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang kita tinggikan. Karena apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita tidak pernah berubah. Semua Tuhan berikan untuk kebaikan kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih Tuhan. Sepanjang kita menaikkan pujian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita, kita tinggikan namanya. Yes. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik, kagum akan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu itu bangkit berdiri. Hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Banyak peristiwa
Kami bangga Tuhan, ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam Engkau. Karena jaminan itu kekal bagi kami. Tidak ada yang kami takutkan di dalam Engkau. Semua Kau sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita katakan amin. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Amin. Terbukti mujizat-mujizat itu nyata bagi setiap kita. Hari ini kita mau semangat memberkati Tuhan melalui puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, Kau dahsyat. Kau memberkati, Kau memagari kehidupanku. Yes. Kau memagari dengan anugerah-Mu, kasih setiamu, kasih setiamu membuatku tersenyum. Sebenarnya pujian diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati kehidupanku. Yes, amin. Dan memagari dengan anugerah-Mu. Haleluya. Kasih setiamu membuatku tersenyum. Serta menaikkan pujian, diberkati Kau, diberkati Kau Tuhan. Yes. Haleluya. Sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik, Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan. Yes. Dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Diberkati Kau, diberkati Kau Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus yang terbaik, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai Yesus pujaanku. Hey, haleluya. Saudara percaya bahwa setiap kita yang ada di sini dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Tanda mujizat orang percaya adalah Tuhan memberikan kuasa bagi setiap kita. Mari hari ini kita menerima kuasa yang dari Tuhan. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menghancurkan pekerjaan iblis. Bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Woo!
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Bapak Ibu dengan percaya kuasa Tuhan menyertai kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Yes. Amin. Ada kegerakan roh Allah di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat itu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan dan
Kau berbicara kepada setiap kami. Beri kami pengertian yang baru, supaya kami berubah. Cara yang lama kami ganti dengan caranya Tuhan. Buat kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Apa yang kami kerjakan berkuasa di dalam Engkau. Sebab Engkau menyertai kami. Sebab kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Denny, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Ida. Shalom Bapak Ibu. Hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Apa biasa di luar nih? Ya puji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang Pak Kartono, Ibu. Ya saya senang, kita senang Pak Kartono ada di sini bersama dengan kita. Terima kasih juga buat Pijar ya yang sudah memberikan saya juga kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini ya. Tema yang diberikan buat saya cukup membuat saya pusing ya. Kata Pak Han, tanya saya, udah minum obat darah tinggi belum ya? Iya. Tapi saya bersyukur ya ada baiknya ketika saya pusing jadi saya merenungkan firman Tuhan terus. Saya berdoa terus setiap hari supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya, buat kita semua ya. Nah tema saya pada minggu hari ini ya kita tahu di bulan Juni tema kita bercahaya dalam kegelapan. Tema mingguannya hari ini kuasa mencari, menikmati dan berbagi ya. Itu yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini. Nah, saya akan mulai dengan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Ini adalah keadaan pada akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman ya. Kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca ayat ini, ya, kita tahu bahwa ini adalah keadaan akhir zaman. Keadaan di mana dunia semakin gelap. Perbuatan-perbuatan gelap semakin nyata pada hari-hari ini. Yang mungkin dulu tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan, hari-hari ini kejahatan semakin merajalela. Nah, ini adalah perbuatan gelap. Kalau kita baca, kenapa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu, inilah kuncinya kenapa dunia semakin gelap. Kenapa kita mengalami masa-masa yang sukar? Karena manusia mementingkan dirinya sendiri. Manusia mementingkan egonya. Sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan gelap yang lain.
Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, ternyata ketika kita mementingkan diri sendiri, perbuatan jahat yang lain akan mengikuti kita. Oleh sebab itu, ya, bagaimana supaya kita tidak terjebak, kita masuk dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Kita percaya, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah ada dalam terang. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat. Kita sekarang pindah dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Tinggal kita mengekspresikan perbuatan terang. Coba kasih tahu sebelahnya, kita tinggal mengekspresikan perbuatan terang. Saudara, kita nggak usah melakukan terang lagi, ya, karena kita sudah jadi terang. Masalahnya kita nggak mau mengekspresikan terang itu. Kita lebih suka hidup dalam perbuatan-perbuatan gelap. Padahal kita sudah jadi terang. Nah, kita akan baca satu kisah, ya, supaya kita mengerti bagaimana kita bisa mengekspresikan terang itu. Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Nah, karena ini banyak, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk kita saling bergantian bacanya, ya. Saya yang pertama, nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu, kemudian saya kembali dan seterusnya. Nah, ini adalah kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya akan mulai dengan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu saudaraku, ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Mari sama-sama. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca kisah ini, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Nabi Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana Allah memakai ketaatan Nabi Elia dan janda di Sarfat ini supaya mereka dapat melangsungkan hidupnya. Mereka dapat meneruskan kehidupannya ketika mereka mau taat akan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Elia ketika Elia diperintahkan Allah untuk pergi ke seorang janda di Sarfat. Bisa saja waktu itu Elia berpikir, kenapa saya disuruh ke seorang janda yang miskin lagi? Bisa saja Elia berpikir, harusnya Allah menyuruh saya ke raja-raja, ke orang-orang kaya supaya mereka dapat memberikan saya makanan. Tetapi luar biasanya Allah memakai Elia supaya dia dapat menerima kehidupan. Dengan taat dia pergi ke janda di Sarfat. Demikian juga Allah memakai ketaatan janda di Sarfat untuk dia bisa melangsungkan kehidupannya. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika seseorang mau berbagi, maka dia akan menerima sesuatu. Nah, jadi konsep firman Tuhan itu kita melakukan sesuatu, kita memberi, maka kita akan menerima. Kalau konsep dunia kita menerima, baru kita memberi. Ya, tapi hari ini kita bisa belajar bagaimana Allah memenuhi kebutuhan janda di Sarfat ini ketika ia mau berbagi. Nah, saudara, saya ingat ya, ketika saya baru menikah, sebulan saya menikah, saya dilanda kelaparan yang dahsyat ya, dalam kutip. Artinya apa? Nganggur saya. Sebelum saya menikah saya berdagang, berusaha dagang motor ya, motor Cina saudara. Tetapi berjalannya waktu karena kualitasnya kurang teruji, akhirnya yang membeli berkurang. Dan tepatnya 1 bulan setelah saya menikah, saya harus tutup. Bagi seorang pria, nganggur itu, nggak bekerja itu adalah suatu pukulan yang luar biasa. Dan apa yang saya lakukan? Saya ada di setiap hari, dari Senin sampai Sabtu saya di kamar. Saya berdoa. Dari pagi saya berdoa, nangis, ketiduran, bangun, saya doa lagi sampai sore. Itu berlangsung 1 bulan, 1 bulan setengah, sampai 1 bulan setengah. Itu pukulan yang luar biasa. Tetapi saya mau tetap taat. Saya mau melakukan apa yang menjadi bagian saya. Jadi saya percaya begini, ketika kita taat melakukan bagian kita, Tuhan buka jalan saudara. Ya, setelah itu ada jalan saudara, sehingga saya bisa bekerja berusaha yang lain dan sampai hari ini. Nah,
Saudara, kalau kita melihat cerita ini, kita bisa melakukan sesuatu supaya kita bisa bercahaya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya terang kita ini bercahaya kepada semua orang? Yang pertama, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, apa yang dilakukan janda di Sarfat ini? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia untuk membuatkan, untuk berbagi segenggam tepung ya yang tinggal sedikit lagi, tapi dia berikan dulu kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi, hidup janda di Sarfat ini akhirnya bisa hidup terus ya. Artinya apa? Artinya yang harus kita lakukan supaya kita dapat bersinar, kita harus memberikan makanan. Saya ingat ya, waktu pertama kita kena pandemi Covid, kita gereja memberikan sembako. Beberapa keluarga yang berdampak. Saya ingat saya ditugaskan untuk mengatur yang di Kerawang. Ya, kita salurkan makanan. Mungkin Bapak Ibu berkata, kan hari ini sudah tidak ada Covid lagi, pandemi sudah berakhir. Benar, tetapi saya percaya kesulitan, kesukaran masih ada di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah umat Tuhan masih banyak, saudara. Masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Masih banyak orang yang membutuhkan biaya-biaya untuk melangsungkan kehidupannya. Jangan sampai kita sebagai terang, kita membiarkan orang di sekeliling kita mati kelaparan. Jangan sampai orang di sekeliling kita mereka lari dari iman percayanya karena tidak memiliki makanan. Saudara, supaya terang kita bersinar, bercahaya, kita harus memberikan makanan. Nah, konsep menikmati berkat dari Allah untuk diri sendiri adalah hal yang biasa. Tetapi ya, konsep menikmati yang luar biasa ini adalah ketika kita berbagi kepada orang lain. Sekali lagi, menikmati berkat Tuhan untuk diri kita sendiri adalah hal yang biasa. Tetapi menikmati berkat dengan berbagi kepada orang lain adalah hal yang luar biasa. Saya seringkali diajak teman saya, brother keeper saya, untuk makan di hotel berbintang. Ya, sekali makan bisa 600, 700. Kalau saya sendiri, saya bukannya mungkin gak mau, sayang. Orang bilang, oh itu karunia menikmati, betul, gak salah. Tetapi saya berpikir yang lebih menikmati itu orang yang bayarkan saya. Harusnya kita punya konsep itu seperti itu. Menikmati berkat Tuhan itu adalah ketika kita berbagi kepada orang lain, bukan apa yang kita rasakan. Jadi berkat Tuhan adalah bagaimana ya orang lain dapat merasakan daripada kita yang merasakan. Nah, ya, jadi berkat Tuhan adalah konsep menikmati adalah berkat Tuhan adalah merasakan apa yang orang lain rasakan daripada apa yang saya rasakan. Itu saudara. Ya, jadi kita harus mempunyai pemikiran bahwa menikmati berkat Tuhan itu adalah ketika saya berbagi. Makanya dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 20 ayat 3 dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini konsep kerajaan Allah. Ini konsepnya orang percaya harusnya.
Masalahnya hari ini kan kita lebih senang mendapat, diberi. Padahal menikmati berkat Tuhan itu ketika kita memberi. Saudara, ketika saya mengerti pemahaman ini, saya belajar. Ketika saya memberi, ya saya belajar menikmati apa yang orang lain rasakan. Dan ketika saya mendapatkan, saya belajar, ini biasalah. Nggak ada sesuatu yang, Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik. Tuhan baik itu ketika kita dapat memberi. 1 Korintus 14 ayat 26. Ya, konsep tentang bagaimana kita bertemu, kita berkumpul. Nah, ini adalah konsep kita memberikan sesuatu. 1 Korintus 14 ayat 26, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, bila mana kamu komsel, bila mana kamu datang ke ibadah gereja di pertemuan-pertemuan ibadah, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, bukan menerima sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita datang dengan satu pemikiran bahwa apa yang saya bisa berikan buat teman-teman komsel, buat teman-teman gereja, buat sekeliling saya, maka artinya apa? Kita sedang saling membangun. Dan ketika kita punya pemikiran kita memberi, maka otomatis kita akan menerima sesuatu. Karena teman kita berpikiran yang sama. Saling membangun, saling memberi. Jadi jangan sampai lagi kita berkata, saya gak mau datang komsel, saya gak dapat apa-apa. Salah Bapak Ibu, kita datang komsel untuk kita memberikan sesuatu. Coba kasih tahu sebelahnya. Kita datang untuk memberikan sesuatu. Wah, pada kaget nih ya. Karena saya berpikir kalau saya datang saya harus dapat sesuatu nih. Saudara, mari ya kita punya satu pemikiran yang baru. Dan saya percaya Allah mau memakai kita semua, siapapun kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, saya orang sederhana. Mau makan juga pas-pasan. Bersyukur mau makan pas-pasan. Ya, jadi kenyang saudara ya. Daripada berlebihan, kekenyangan sakit perut. Allah mau memakai siapapun kita. Janda di Sarfat yang sederhana Allah bisa pakai. Untuk apa? Untuk memberkati. Bahkan dikatakan kalau dia beri, dia akan mati sebentar lagi. Allah pakai ketika dia mau berbagi. Allah juga pakai Nabi Elia yang luar biasa, yang pun penuh dengan kuasa. Enggak hujan. Dia katakan enggak hujan. Hujan, apa kurang luar biasa? Apa kurang berkuasa? Dahsyat. Allah bisa pakai. Siapapun kita di tempat ini, Tuhan mau pakai kita supaya apa? Supaya terang kita yang sudah ada bercahaya. Terang kita yang sudah ada bersinar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan baca dalam ayat 12 sampai ke 18. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segegap tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang.
dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini perkataan orang yang putus asa. Ini perkataan orang yang tidak ada harapan. Nah, tetapi Elia memberikan kekuatan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita lakukan supaya terang kita bercahaya adalah kita memberikan kekuatan, kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus harapan, yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Hari-hari ini kita dapat melihat banyak orang yang putus asa. Kenapa? Karena kehidupannya tidak semakin baik. Hari ini banyak orang yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena tidak kunjung mendapat pekerjaan. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang putus asa karena hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak tidak selesai-selesai. Mereka ingin berpisah, mereka udah tawar hati. Saudara, terang kita harus percaya dengan kita apa? Memberikan kekuatan, kita memberikan pengharapan. Supaya apa? Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan. Saudara, seperti tadi saya sampaikan, ketika kita ada dalam persoalan, kita ada dalam masalah, yang dibutuhkan apa? Kita taat sama Tuhan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita seringkali ketika kita ada dalam masa sulit, kita berpikir apa nih? Kita kerjakan apa nih? Ya, kita lakukan apa? Kita kayak terburu-buru. Kita enggak tetap taat sama Tuhan. Kita enggak duduk diam. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saja. Jadi kita jangan berpikir, oh kita harus ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita apa? Kita pakai cara-cara dunia. Kita bekerja, kita mulai korupsi. Karena pikiran kita harus dapat ini nih. Saudara, seperti tadi saya sampaikan, ketika saya nganggur 1,5 bulan, terus ada orang yang ngajak saya, ayo dagang jas hujan, ambil di Bandung. Saudara, waktu itu ya, saya naik motor dari Kerawang, dari Bojong, pakai motor ke Bandung, ngambil jas hujan berapa losin, 5 atau 6 losin saya lupa. Saya bawa, saya orderin sampai ke Tangerang, Bekasi Tangerang. Satu ketika ya, satu hari sampai siang itu belum ada yang beli, toko-toko nggak ada yang beli. Ternyata ada SMS di HP saya, waktu itu nggak ada WA, masih ada hanya SMS. Di SMS itu dikatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang kirim SMS itu. Dan ketika saya baca itu jadi kekuatan buat saya. Itu jadi pengharapan saya untuk tetap percaya pada Tuhan. Saudara, perkataan yang sederhana, ucapan yang sederhana kita bisa berikan kepada orang-orang yang putus harapan. Yang hari-hari ini mengalami kesulitan hidup. Dengan saudara hari ini fasilitas lebih banyak, bisa dengan WA. Sabar bro, tetap bertahan, Tuhan mengasihimu. Itu kalau kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, itu jadi kekuatan.
Maka yang menerima akan, oh terima kasih Tuhan, saya tetap mau percaya kepada Engkau. Saya tidak mau ninggalkan Engkau. Saya ingat sebuah lagu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ya, saya jadi bisa nyanyi ini ya. Ya falus-falus sedikit maklum lah ya. Kalau dibandingkan Pak Han saya jauh ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di tengah kesulitan kita masih bisa memberikan kekuatan. Kita masih bisa memberikan pengharapan kepada orang lain, kepada sekeliling kita. Coba kasih tahu sebelahnya, kamu bisa memberikan kekuatan buat orang lain. Kasih tahu sebelahnya. Yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 20 dikatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalahan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Saudara, Elia berdoa. Kita bisa lakukan supaya terang kita bercahaya dengan kita mendoakan. Saudara, saya melihat seringkali kita berpikir mendoakan itu adalah hal yang sepele. Ya. Saking sepelenya ya, kita menganggap wah ini mah enggak penting. Enggak heran ketika ada seseorang kita bilang ayo berdoa. Ah enggak mau ah. Ya enggak bisa berdoa. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita bilang enggak bisa berdoa, Bapak Ibu bisu dulu. Baru mungkin enggak bisa berdoa secara nyaring di dalam hati aja. Tetapi selama Bapak Ibu bisa berkata-kata, Bapak Ibu pasti bisa berdoa. Masalahnya Bapak Ibu nggak mau dan menganggap doa itu ya hal-hal yang sepele, nggak penting. Bahkan ada orang yang berkata, suruh doain, saya titip doa aja. Emang doa pegadaian ya, tempat pegadaian, titip. Coba kasih tahu sebelahnya, saya kenal orang itu ya. Ya yang tersindir, ya saya berdoa supaya bertobat ya. Kalau nggak di sini saya nggak bisa ini sampaikan, mumpung di depan saya. Nah, saudara, saya percaya setiap doa kita itu pasti dijawab. Oh enggak Pak, iya, karena jawaban doa itu kan nggak harus iya. Jawaban doa itu iya, tidak, atau belum waktunya. Tetapi saya percaya setiap doa-doa kita yang kita naikkan pasti dijawab. Dijawab mungkin belum waktunya. Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Atau Tuhan berkata tidak, karena ini enggak terbaik buat kamu. Ini bisa mencelakakan kamu. Ini kalau dikabulkan kau bisa lari daripada aku. Kalau aku kabulkan kau akan hancur keluargamu. Tidak jawabannya. Tetapi tidak sedikit juga Allah berkata, iya, saya jawab doamu. Saudara, saya ingat satu ketika istri saya cerita, saya lupa ya, bahwa dia sudah sekian lama mendoakan cicinya. Dan hari ini cicinya menjadi orang percaya. Ya dulu agama lain, tapi hari ini jadi orang percaya. Bukan hanya jadi orang percaya,
giat melayani. Anak-anaknya melayani. Kenapa? Karena mendoakan. Dia sampai lupa. Satu ketika cerita tentang berdoa, oh iya, udah sekian lama saya doakan cici saya. Ternyata Tuhan jawab. Saya juga bersyukur ya, teman-teman di Kerawang, grup TEPI ya, grup yang lain, komsel-komsel yang lain di Kerawang. Mereka setiap hari mendoakan VIP list. Sampai saya terakhir lihat 111 orang didoakan, dibacakan. Ya, berikan tepuk tangan. Dan hari ini ada beberapa orang yang sudah hadir dalam gereja. Ada beberapa orang yang sudah datang dalam komsel. Belum dijawab semua. Tetapi saya percaya ada waktu Tuhan ketika kita berdoa. Apalagi kita berdoa apa? Untuk orang lain. Tuhan pasti jawab. Kasih tahu lagi sebelahnya, Tuhan pasti jawab doa-doa kamu, ya. Jangan merasa tertuju, oh doa saya belum jawab nih. Pasti dijawab, ya. Yang selanjutnya, Satu Raja-Raja 17 ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Saudara, Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini? Kita memberitakan kabar baik. Orang-orang yang mati secara rohani, mari kita beritakan supaya mereka hidup kembali. Mereka diselamatkan. Kita nggak mau ya keluarga inti kita mereka binasa. Kita nggak mau teman-teman kita, keluarga besar kita, orang-orang sekeliling kita binasa. Mari kita beritakan kabar baik. Nanti Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang sendiri akan menjamah mereka. Bukan hanya mereka percaya, tetapi mereka juga lahir baru. Mereka apa? Mereka pada akhirnya menjadi murid Kristus. Dan mereka lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Itu goalnya. Bukan hanya mereka, oh terima Yesus, ya udah ke gereja setiap minggu, ya tiap minggu komsel itu aja, tapi mereka menjadi murid yang memuridkan orang lain lagi. Kita harus ajarkan mereka. Saudara, memberitakan kabar baik, kenapa saya taruh paling belakang? Sebenarnya inilah yang paling penting. Kehidupan di dunia ini terbatas dengan kita tadi memberikan makanan. Tetapi memberitakan kabar baik keselamatan itu sampai selama-lamanya. Ayo kita pergunakan karunia yang Tuhan bisa berikan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karunia apa? Mungkin dengan engkau memberi, dengan apa engkau bercerita, kau bersaksi. Pada intinya beritakan kabar baik. Injil pada semua orang. Nah, kalau kita lakukan ini, yang ayat terakhir, ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Semua orang mempermuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kita, di mana kita ada. Orang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ketika kita di mana ada orang berkata, sungguh orang ini diberkati Tuhan. Sungguh orang ini adalah hamba Allah yang Tuhan berkati. Saudara, Allah dimuliakan. Pastinya kita semua ingin dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau kita lakukan 4 hal tadi, kita terang kita bercahaya, kita memberikan makanan, kebutuhan sehari-hari,
Yang kedua kita apa? Kita memberikan pengharapan, kekuatan melalui firman Tuhan. Dan kita juga mau mendoakan. Dan tadi yang terakhir, memberitakan kabar baik, Injil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Slide yang terakhir. Cara kita menikmati berkat Allah adalah dengan berbagi. Semakin kita berbagi, maka harusnya kita semakin merasakan nikmatnya berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi El Shaddai. Lagu ini aja saya hafalin nih Pak Bahan. Bapak Ibu, Saudaraku, pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan. Pagi ini mungkin kau berkata, bagaimana saya bisa berbagi? Saya sendiri kekurangan. Saya sendiri tidak ada pekerjaan. Saya sendiri baru di PHK. Bapak Ibu Saudaraku, janda di Sarfat ketika dia ingin berbagi, dia berkata, tepung yang ada padaku ketika aku olah hanya cukup untuk anakku dan aku, dan setelah itu aku akan mati. Tetapi janda di Sarfat ini dia taat. Dia melakukan apa yang Elia katakan. Dia berbagi. Dan mukjizat terjadi. Kehidupannya dipelihara beberapa waktu. Hari ini, mari kita diperbaharui akal budi kita. Bahwa ketika kita berbagi, ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menolong kita. Dia terus akan memberkati kita. Pagi hari ini atau kita berkata,
bagaimana saya memberikan pengharapan, kekuatan pada orang lain. Kalau saya hari ini pun merasa putus asa. Hari ini saya mau sampaikan, engkau yang putus asa, engkau yang kehilangan harapan, Allah mengasihimu. Allah tahu yang terbaik buat hidupmu. Allah sedang merancangkan hal-hal yang mungkin belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Allah sedang siapkan buatmu. Jangan putus asa. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Atau engkau hari ini berkata, bagaimana saya mendoakan orang lain kalau doa-doa saya sendiri tidak didoakan, bahkan sudah sekian lama saya tidak berdoa. Hari ini ingat bahwa doamu pasti dijawab Tuhan. Hanya tinggal tunggu waktu. Atau Allah sedang berkata, tidak nak, aku akan berikan yang lain, yang terbaik. Hari ini engkau berkata, bagaimana saya memberitakan kabar baik kalau saya sendiri pun belum yakin, kalau saya sendiri pun belum mengerti. Pagi ini yang saya mau sampaikan, Allah mati di kayu salib dengan satu tujuan, engkau diselamatkan. Hanya engkau perlu percaya dan terus hidup menurut apa yang diperintahkan. Engkau sudah ada dalam terang. Engkau tinggal mengekspresikan terang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami, buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami terus boleh menjadi terang. Terang kami boleh bercahaya Tuhan di tempat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut.
iman kami Tuhan. El Shaddai. Yes. Amen. Kiara lamuku shekeri takara lamu. Shikara lama takara lama nisa. Yes. Amen. Amen. Terjadi Tuhan. Yes. El Shaddai, El Shaddai, Amen, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Engkau berkuasa di tengah kami Tuhan. Haleluya, Amen, Amen. Engkau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes, amin, amin. Ya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Yes, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Allah kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dekat dengan Engkau. Mendoakan, memberkati Tuhan. Mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami terima kuasa Tuhan. Kami terima urapan yang baru. Kami terima hati yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, wow, luar biasa. Allah kita dahsyat. Katakan kanan kiri, Allah kita dahsyat. Tidak pernah berubah kasih-Nya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Ada kasih Tuhan yang besar di dalam kami sehingga kami Tuhan mau memberi Tuhan. Ada sukacita yang besar di dalam hati kami Tuhan. Ada Engkau Yesus sebab yang ada di dalam hati kami, maka kami Tuhan bisa memberi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, karena ada Yesus di dalam kami Tuhan. Biar kami Tuhan dapat berbagi Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap pemberian kami Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan oleh lewat pemberian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan ensemble dari murid-murid Unison. Silakan.
Sekali lagi Bapak Ibu beri tepuk tangan. Kita akan saksikan klip. 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati. Yes. Teman-teman alumni Pria Sejati, ada kabar gembira buat kita semua. Buat teman-teman yang sudah mengikuti modul 1 Pria Sejati, kita akan mengadakan camp modul 2 Wilman Raisan tanggal 8-9 Juli 2023 di Hotel YSKL Lembang. Kita sudah dibekali bagaimana menjadi seorang pria sejati. Di modul 2 ini kita sama-sama belajar bagaimana juga kita dibekali menjadi seorang bapak yang sejati. Oleh karena itu setiap alumni harus hadir dan ikut serta di camp modul 2 Wilman Raisa. Saya tunggu teman-teman alumni semua untuk hadir dan ikut serta di camp modul 2 ini. 1, 2, 3. Yes. Wilman Raisan. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, Allah terus berbicara kepada kita di zaman akhir ini melalui perantaraan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dan kita bersyukur buat Alkitab yang kita miliki, yang adalah firman Allah. Alkitab bukanlah hanya sekedar buku bersejarah. Alkitab memang ditulis sepanjang 1500 tahun oleh 40 orang penulis dari berbagai macam latar belakang. Alkitab berisikan dari berbagai genre atau jenis teks yang berbeda-beda. Ada hukum, ada syair, ada kisah sejarah, dan tentunya ini membutuhkan satu pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. R.C. Sproul, seorang hamba Tuhan, berkata bahwa jangan sampai kita membaca Alkitab yang berisikan sejarah menjadi syair, ataupun syair menjadi sejarah. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembelajaran khusus untuk kita bisa memahami firman Allah lebih jauh lagi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 ini, pada hari Sabtu, kita akan mengadakan kelas Bible Study bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang haus dan juga rindu untuk belajar mengenai firman Allah. Mari saya undang untuk segera mendaftar. Ada 2 modul bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang belum pernah sama sekali mengikuti, bisa mengikuti modul yang pertama. Sedangkan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah pernah mengikuti modul pertama, kita akan mengadakan juga modul kedua. Modul pertama akan diadakan pada sesi pagi, dan modul kedua akan diadakan pada sesi siang. Saya undang sekali lagi Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk bersama-sama belajar, dan kita ingin memaknai apa makna firman Allah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya Mona. Saya Rita. Inilah Aba News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena ada tim kami yang akan melayani Bapak Ibu. Ini rasanya kayaknya baru deh, Mon. Iya, Lis. Ini menu baru di Aba Cafe. Oh. Ini rasa apa? Ini namanya Green Tea Cafe. Ini Ini namanya
Coffee Alpukat. Oh, pantas rasa ya alpukatnya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penasaran, Bapak Ibu bisa langsung naik ke lantai 6 di Aba Cafe. Tersedia menu yang baru ini, baru launching loh. Oh iya, ada juga snack keripik kentang. Tapi bukan gratis ya, bayar. Info pertama mengenai doa. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam acara doa setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Lalu ada doa malam setiap hari Selasa jam 7 via Zoom. Liz, ternyata ada puasa loh di gereja kita. Oh ya, Iya, itu kalau nggak salah mulainya hari Kamis jam 6 sore. Dan kita akan buka di hari Jumat jam 12 siang. Pernah ikut nggak, Liz? belum. Belum? Iya. Sama dong. Saya juga pernah dulu tapi. Nah sekarang kita ikut lagi yuk. Oke, siap deh. Bapak Ibu, mari kita ikut puasa lagi. Siap. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Mahayoni dengan tema hidup yang bisa dimultiplikasi. Bapak Ibu, mari kita bawa sahabat baru yang akan kita layani. Kami mengundang para wanitanya Allah untuk hadir di WPC pada tanggal 8 Juli dan 15 Juli secara onsite. Untuk tanggal 8 akan dilayani oleh Ibu Maya dari MTHS dengan tema Mendidik Anak di Era Digital yang akan diadakan di lantai 5 House of Grace pada pukul 8.30 dan sampai jam 13 siang. Nah, yang kedua, tanggal 15 Juli akan dilayani oleh Ibu Lia dari MTHS. Temanya mengenali talenta diri dan bertumbuh maksimal. Jam 4 sore sampai setengah 7 malam di lantai 3 House of Grace. Kita nantikan ya. Demikianlah Abang News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara semua. Saya percaya hari ini kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ya. Tadi kita juga sudah melihat news ya, gereja kita menyiapkan wadah, tempat untuk semua kita bisa bertumbuh bersama-sama seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Para wanita, ada Women Prayer Community. Para pria, ada komunitas pria sejati di tempat ini. Ya, bagi kita yang rindu untuk kita bisa belajar dan mengerti bagaimana firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan firman, kita punya kelas Bible Study. Gunakan kesempatan ini untuk kita boleh bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Ya, khusus untuk para pria, tadi sudah diingatkan, ya jika bapak-bapak semua rekan-rekan pria ikut modul 2 bagi semua yang sudah ikut camp pria sejati, modul 1 ya di depan nanti akan ada meja pendaftaran yang akan dilayani oleh Saudara Daniel BP dan Bapak Yan Donald di sana ya. Silakan mendaftar. Saya percaya saat pria-pria diperlengkapi, pria-pria mengenal fungsi dan perannya sebagai pria-prianya Allah. Saya percaya bahwa keluarga kita pun akan mengalami pemulihan dan gereja tentu saja akan semakin diperkuat dan nama Tuhan dimuliakan. Terakhir, Bapak Ibu, adakah sahabat baru tempat ini? Ya, kalau data yang saya terima dari
Asyir dan pemerhati. Ada Bapak Andre dari CKM, silakan bangkit berdiri. Ya, terus Pak Iim dari CKM juga silakan bangkit berdiri. Bu Ani dari CKM, Bu Ernawati dari Cibarusa, silakan bangkit berdiri. Jangan duduk dulu, yang tadi sudah dipanggil bangkit berdiri lagi. Tetap bangkit berdiri ya. Pak Suwantoro dari Cibarusa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sahabat-sahabat baru kita. Ya, Bapak Ibu, ya, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita harus bercahaya di dalam kegelapan. Ya, oleh karena itu, kita sebagai komunitas yang Tuhan sudah tetapkan, mari kita terus Bapak Ibu pergi ya, jangan berdiam diri saja, tapi pergi. Mari kita menabur benih di ladangnya Tuhan, karena kita percaya apapun yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Bapak Ibu mau bergerak bersama-sama lewat komunitas? Ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita bersyukur, tetapi kalau kita melihat konteks ya bulan ini bahwa kita harus bercahaya di dalam terang. Ya, kita diingatkan untuk kita tetap berbagi. Kita harus punya iman yang aktif, bukan hanya untuk diri kita. Dan ayat itu berbicara bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bersama orang-orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bagi sesama kita, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, kita harus punya iman yang aktif. Seringkali kita pasif, kita maunya terima, tadi kita diingatkan, tapi kita lupa memberi. Tetapi hari ini kita diingatkan kita harus bergerak, karena Allah turut bekerja bersama kita, orang-orang percaya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai. El Shaddai.
surga, terima kasih untuk ibadah kami yang kami lakukan di pagi hari ini, di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan itu boleh menjadi apa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan melalui apa yang kami kerjakan dan lakukan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah segala kekurangan kami diingatkan untuk kami tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami boleh berkata, Tuhan, aku mau berbagi. Tuhan, aku mau menjadi berkat buat orang lain. Ampuni kami kalau kami seringkali berpikir untuk diri kami sendiri. Kami melakukan pelayanan untuk ketenaran kami. Kami melakukan pelayanan untuk nama kami dikenal. Kami melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan untuk kami populer di depan manusia. Tapi kami diingatkan, kami hanya mau mencari perkenanan Tuhan. Dan biarlah kami dikenal oleh Tuhan sendiri, sehingga kami boleh dikatakan adalah hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang setia, sehingga kami boleh masuk bersama-sama di dalam rumah Bapa, di mana ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kau mengingatkan kami untuk kami terus melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, karena Engkau yang sudah menarik kami dari gelap kepada terang. Dan tugas kami mau mengekspresikan terang itu lewat perbuatan-perbuatan baik kami, sehingga hanya nama Bapa yang dimuliakan lewat apa yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati Pak Denis Gimanjar yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya juga Kau pakai keluarga ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat-Mu, sehingga banyak orang, bahkan jiwa-jiwa yang Tuhan tetapkan, boleh terpanggil untuk mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan dan apa yang dikerjakan oleh Pak Denis Gimanjar. Kau berkati istri dan anak-anak-anaknya di dalam proses pertumbuhan mereka, di dalam mereka mengejar cita-cita mereka. Tuhan yang memampukan, sehingga lewat keluarga ini nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.